Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Happy. Di sini kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan pada tubuh manusia. Berikut ini adalah kompetensi dasar mengenai sistem pencernaan. Simak baik-baik ya. Selanjutnya, berikut ini adalah indikator yang akan kita pelajari. Jangan lupa disimak. Nah, ada yang tahu nggak sih bagaimana makanan dapat dicerna oleh tubuh kita? Bagaimana ya penjelasannya? Berikut ini. Tubuh kita dilengkapi dengan sistem pencernaan dan proses yang sangat kompleks. Agar makanan dapat dicerna, maka makanan harus melalui proses pemotongan dan juga penghalusan terlebih dahulu. Nah, proses dari pencernaan makanan dimulai dari yang pertama, yaitu rongga mulut atau cavum oris. Di sini terjadi dua pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan mekanik dibantu oleh gigi dan juga lidah. Gigi ada tiga macam, yaitu gigi seri atau incisivus yang berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua adalah gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Gigi geraham terbagi menjadi dua, yaitu gigi geraham depan dan juga gigi geraham belakang. Yang ketiga yaitu gigi taring yang berfungsi untuk menyobek makanan. Nah, yang selanjutnya mengenai lidah. Ada yang tahu nggak sih fungsi dari lidah itu apa selain sebagai indera pengecap? Fungsi lidah itu untuk menggerakkan makanan, membentuk bola-bola makanan disebut juga dengan bolus, dan untuk mendorong makanan. Selanjutnya, setelah kita pelajari pencernaan mekanik di rongga mulut, ada juga pencernaan secara kimiawi. Apa saja ya yang terlibat? Mari kita pelajari. Nah, pencernaan secara kimiawi di rongga mulut itu dibantu oleh enzim pencernaan yang akan mengubah makanan kompleks menjadi makanan yang lebih sederhana. Ini dibantu oleh kelenjar saliva. Nah, kelenjar saliva ini terdiri dari tiga, yaitu sublingual, submandibul, dan parotid. Nah, selain itu di rongga mulut juga terdapat enzim amilase yang dapat mengubah polisakarida menjadi disakarida. Selain itu, di rongga mulut juga terdapat ludah yang berfungsi untuk melumasi makanan agar mudah ditelan. Serta terdapat buffer yang membantu mencegah kerusakan gigi dengan menetralkan asam dan sebagai agen antimikroba. Selanjutnya, setelah di rongga mulut, makanan akan masuk melalui faring dan selanjutnya akan ke esofagus atau kerongkongan. Pada kerongkongan, bolus akan didorong gerakan kontraksi otot polos yang bergantian yang disebut dengan gerakan peristaltik. Setelah melalui kerongkongan ini, makanan akan masuk ke lambung. Nah, di lambung disebut juga dengan ventriculus. Ini terbagi menjadi tiga, yaitu kardiak, fundus, dan pyrolus. Nah, di lambung ini terdapat suatu cairan yang disebut juga dengan gastric juice atau HCl. HCl ini memiliki pH sekitar 2. Nah, fungsi dari HCl ini sendiri untuk membunuh bakteri atau mikroorganisme lainnya yang masuk ke dalam lambung melalui makanan. Selanjutnya, ada yang tahu nggak sih kenapa sel-sel yang melapisi dinding lambung tidak rusak ketika terkena asam lambung? Ada yang tahu nggak nih? Nah, penjelasannya kenapa dinding lambung tidak rusak terkena asam lambung atau HCl? Karena di dinding lambung itu dapat mensekresikan mukus, dan juga di dinding lambung itu sendiri ada sel-sel yang aktif membelah selama 3 hari sekali, sehingga sel-selnya menjadi baru atau mengalami regenerasi. Nah, di lambung ini hanya terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu ada enzim peksin yang dapat mengubah protein menjadi polipeptida. Proses selanjutnya yaitu terjadi di usus halus atau intestinum tenum yang terbagi jadi 3, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Nah, di sini permukaan usus halus itu berstruktur berjonjot-jonjot dan berfungsi untuk menyerap
sari-sari makanan dan air. Dan terdapat juluran-juluran yang membentuk suatu villi. Nah, selain itu di pangkal pankreas, duodenum ini memiliki fungsi sebagai ampula hepatopankreatika yang dapat membantu pencernaan pada usus halus secara kimiawi. Nah, di pankreas sendiri terdapat beberapa enzim, yaitu ada enzim tripsin, enzim chymotrypsin, enzim lipase, bikarbonat, dan enzim amilase. Nah, di duodenum ini sendiri juga ada beberapa jenis enzim, yaitu enzim maltase, enzim sukrase, enzim laktase, dan enzim dipeptidase. Proses selanjutnya terjadi di usus besar. Di usus besar ini terdapat beberapa macamnya. Ada appendix atau umbai cacing, cecum, colon ascendens atau usus yang naik, transversi atau usus yang mendatar, dan colon descendens atau usus yang menurun. Ada juga colon sigmoid. Nah, di usus besar ini juga terjadi penyerapan kembali, yaitu penyerapan sebagian besar 90% air. Setelah air ini diserap, maka kim akan berubah menjadi padat yang membentuk feses. Selain itu, di usus besar juga terdapat bakteri yang tidak membahayakan tubuh, yaitu ada bakteri E. coli. Nah, bakteri ini berfungsi sebagai pembusukan makanan dan juga memproduksi vitamin K. Nah, selanjutnya feses ini nanti akan menunggu untuk keluar di rektum dan akhirnya keluar melalui anus. Nah, untuk sistem pencernaan yang sudah kita pelajari tadi sudah selesai sampai di situ dan akan kita pelajari selanjutnya. Nah, ada yang tahu nggak sih ketika nasi dan telur ini ketika masuk tubuh, nah bagaimana ya prosesnya? Nah, silakan kita diskusikan lebih lanjut. Sekian pembelajaran pada materi pencernaan ini. Terima kasih. Sampai jumpa.